Biasa kuning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah. Insyaallah kita dari puasa yang berapa ya? Yang ketiga ya. Insyaallah 27 hari lagi selamat. Ya semoga rangkaian ibadah kita, puasa kita mudah-mudahan Allah terima. Ibadah kita yang lain, baca Quran kita, salat kita, sedekah kita, semuanya mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kebetulan bulan ini adalah bulan diskon ya, bulan jor-joran pahala. Insyaallah mudah-mudahan paling kita dapat diskon akan lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Insyaallah mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti seluruh acara-acara beliau, sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, alhamdulillah dari tahun yang keempat ya. Yang keempat, insyaallah bisa kita masuk fase yang keempat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, diberikan keamanan, lahir batin semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak sekalian, kalau mengacu yang kemarin itu kita sudah sedikit bahas masalah awal-awal diwajibkan puasa. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa berkaitan dengan surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada kaum muslimin ketika pertama kali hijrah, ya. Di mana puasa yang dimaksudkan itu adalah puasa 3 hari 3 bulan atau ayyamul bid, yang waktu puasanya sama seperti ajaran Nabi Musa, ya. Dimulai dari bangun tidur sampai Isya. Jadi kemarin itu banyak sahabat yang keberatan karena apa? Karena patokannya bangun tidur, ya. Patokannya bangun tidur. Kita sudah bahas kemarin ada sahabat yang ketika pulang kerja, pulang usaha, sampai di rumahnya kelelahan, ya menunggu maghrib, laya-laya ketiduran. Begitu bangun, dia harus sudah puasa lagi, karena patokan puasanya itu bukan subuh, bukan isya. Patokannya pokoknya kalau bangun tidur harus puasa lagi. Akhirnya kemarin itu banyak sahabat yang gak kuat, ya. Memang puasanya cuma 3 hari 3 bulan, ya. Tapi kalau setahun jadi 30 hari. Nah, pada tahun kedua Hijriah, ditempatkan bulan Sya'ban, baru turun ayat, ya. Turun ayat berikutnya karena kaum muslimin keberatan, kita tanya kepada Rasulullah, ya, berkaitan dengan puasa yang dibebankan kepada kaum muslimin. Nah, turunlah ayat 187, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan syahida minkum asyara falyasum. Nah, begitu ayat ini turun, barulah diwajibkan di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, diwajibkan puasa di bulan Ramadan, 1 bulan full. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat ini turun di bulan Sya'ban? Tujuannya untuk mempersiapkan Rasulullah, mempersiapkan umatnya, mempersiapkan para sahabat, menjelaskan puasa Ramadan lebih rinci, caranya bagaimana, kemudian rukunnya apa, yang membatalkan apa, syarat-syaratnya apa. Itu ada waktu 1 bulan Rasulullah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan bulan Ramadan. Nah, kemudian begitu turun ayat yang menjelaskan kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah bersabda tuh, ya. Pada bulan Sya'ban Rasulullah bersabda dalam sebuah khutbahnya, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Jadi Salman berkata, khatabna Rasulullah SAW di akhir yaumi min Sya'ban. Rasulullah telah berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Ya ayuhan nas, qad anzalakum syahrun azim, syahrun mubarak.
fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Hai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrul azim, bulan yang agung, syahr mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamuhu fardhatan. Allah jadikan pada bulan itu diwajibkan untuk berpuasa pada kita manusia. Wa qiyamu lailatin tatawwu'an, dan qiyamul lailnya disunahkan tatawwu, ya. Jadi di bulan Ramadan itu kata Rasulullah telah datang kepada kalian sebuah bulan yang agung, bulan barokah, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada bulan itu siangnya diwajibkan puasa, malamnya disunahkan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu hukumnya, nah, tarawih hukumnya sudah, puasa hukumnya wajib. Jadi jangan sampai tarawih dikerjain puasa. Di mana-mana sudah tidak bisa kalahin wajib. Pak Doni kenapa nggak tarawih? Saya kerja, cari nafkah buat anak miskin. Cari nafkah kan wajib. Tarawih sunnah. Jangan sampai bela-belain tarawih bocah nggak makan, dosa toh. Jadi kita harus paham juga. Jangan mentang-mentang ngejar sunnah tarawih, akhirnya bocah leleran. Beras habis, semuanya habis gara-gara apa? Ngejar tarawih. Gawainya kagak, dosa. Kenapa? Memberi nafkah keluarga hukumnya wajib. Kalau tarawih hukumnya sunnah. Bisa gampang Pak, simpel, nggak usah diambil. Jadi kita harus tahu hubungan ya, harus tahu hubungan. Jangan sampai kita terlalu ngejar sunnah ya, melupakan yang wajib. Man taqarraba fihi li khaslatin minal khairi kana kaman adati fardhatan. Nah, pada bulan itu kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan amal-amal sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala wajib. Gini, kalau di bulan biasa kita sholat qobliyah, ya kan? Sholat ba'diyah itu hukumnya dapat pahala sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan, sholat sunnah itu dapat pahala seperti sholat wajib. Karena beda, pahala sholat wajib sama sholat sunnah beda. Kalau kita analogikan, kalau sholat wajib pahalanya 10, sholat sunnah pahalanya 1 di bulan biasa nih. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan, pahala sunat yang tadi 1 jadi 10, ya. Yang tadi 1 jadi 10. Karena apa dijelaskan di sini? Orang yang mengerjakan amal-amal sunnah di bulan Ramadan seolah-olah mengerjakan amal wajib. Nah, yang mengerjakan amal wajib ada sab'ina fardhatan minha. 5. Jadi yang mengerjakan sholat wajib itu akan dapatkan pahala 70 kali lipat, ya. Sab'ina fardhatan 70 kali lipat. Jadi yang sunnah dapat pahala wajib, yang wajib dapat kelipatan 70 kali lipat. Wa huwa syahrul sabrun. Dan di dalam Ramadan itu bulan yang penuh dengan kesabaran. Wasarbu thawabul jannah. Kesabaran itu nggak ada balasan lain kecuali surga, ya. Kemudian wasyarul mawasati wasyarul jazadu fihi arizqu. Di dalam bulan Ramadan itu rezeki ditambahin. Nah, makanya Bapak lihat ya, kalau di bulan-bulan biasa dibanding bulan Ramadan itu rezeki bertebaran, Pak. Contoh yang paling gampang, di depan gang biasanya nggak ada yang jualan tuh. Sekarang banyak orang pada jualan, entah jualan takjil, jualan gorengan, jualan bawang. Itu menandakan bahwa perputaran ekonomi itu malah bertambah besar, ya kan? Rezeki makin
besar di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain. Belum lagi yang kerja dapat THR, beda lagi tuh. Ya, dapat lagi. Jadi di bulan Ramadan itu justru rezeki bertebaran. Makanya banyak pengusaha yang ngejar target tahunannya tutupnya di bulan Ramadan, penjualan di bulan lain anjlok. Nah, bulan Ramadan jadi ajang untuk menaikkan omset. Kenapa? Karena jelas di bulan Ramadan itu kata Rasulullah rezeki ditebar, diperbanyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan baik orang pada jualan walaupun kecil-kecil tetap itu adalah rezeki. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratun lidunubihi. Barang siapa yang ngasih berbuka, man fatara, barang siapa yang ngasih buka kepada orang puasa, maka dia akan mendapatkan ampunan, kemudian akan dibebaskan dari neraka, dan dia mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya kalau orang-orang dulu Pak, kalau kita pengen dapat pahala yang banyak, kita pengen dapat pahalanya kiai, gimana ya? Dapat pahala puasa kiai gampang. Apa? Kasih dia buka puasa, kita dapat pahala puasanya dia. Jadi semakin banyak kita kasih buka puasa kepada orang, sebanyak itu pula lah kita dapat pahala orang-orang itu. Itulah kelebihan kita memberikan takjil atau ngasih buka puasa. Misalkan kita undang tetangga-tetangga, ada berapa orang? 10 orang. Nah 10 orang itu pahala puasanya buat kita, tanpa mengurangi pahala puasa dia. Nah tergantung tiga mau yang puasanya kiai, ustaz-ustaz, ya, kemudian orang-orang soleh, insya Allah kita akan dapat pahala seperti puasa mereka orang. Nah itu sebagian tentang pertama bulan Ramadan, ya. Kemudian waiqa raqabati minan nar, dan dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu rizqu ajri min ghairi ayyam tusad min ajrihi. Nah, orang yang ngasih buka puasa itu akan mendapatkan pahala orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Qalu ya Rasulullah, laisa kullana najidu ma naftaru as-shaim. Ya Rasulullah, saya pengen banget kasih buka orang puasa, tapi saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya makanan buat diberikan untuk orang berpuasa. Kata Rasulullah, qala Rasulullah, yu'tillahu hadza thawab man fatara shaiman ala tamratin aw syarbatin. Allah akan kasih pahala itu walaupun cuma ngasih seteguk air atau sebutir kurma. Yang penting orang itu bisa batal. Walaupun cuma seteguk air atau sebutir kurma, kita akan dapatkan pahala orang yang kita kasih buka puasa. Ya apalagi kalau kita kasihnya kolak juga ya, kolak, apalagi itu kupat dan sebagainya. Dengan seteguk air aja sudah bisa memberikan pahala. Wa huwa syarut awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Memang hadis ini ya, ada yang mengatakan hadis ini kurang kuat, tapi sebagai bagian amal pemicu kita untuk menaikkan ibadah, silakan saja. Nah di bulan Ramadan itu awalnya rahmah, ya, kemudian pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqu minan nar. Makanya kalau rahmah mah gampang Pak, ya, masih ringan. Kalau awal puasa mah, ya cuacanya masih mendung-mendung, hujan-hujan, ya masih nggak terlalu berat. Godaan juga masih kecil, ya kan, godaan masih kecil. Ya paling kagak mah teman-teman kita masih malu lah kalau nggak puasa dengan kita, gitu kan. Semuanya serba tertutup Pak, jadi syar'i semua. Yang biasa nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Sampai warteg dijilbabin sekarang Pak, gitu kan. Semuanya dikerudungin, sampai warteg jadi kerudung. Itu hikmah puasa. Tapi nanti di akhir-akhir itu kerudung pada mental semua tuh. Ya kalau sekarang mah ini motornya masih malu belokin kan, masih awal-awal gitu masih malu lah belokin ke warteg. Tapi nanti kita nggak tahu ke depannya. Karena apa?
ujian makin berat, tuntutan di rumah makin tinggi. Bang, udah mau lebaran nih bang, daging belum punya kan gitu. Bocah belum segala macam. Wah, itu ujian ya. Semakin kesana semakin berat ujian kita ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan perbanyaklah empat kalimat ya. 4 kalimat dari baca tuh. Pertama, banyak baca syahadat ya. Syahadat, istighfar, terus minta surga, jauh dari neraka. Itu sunnah bacaan-bacaan Ramadan yang disunahkan, dianjurkan dibaca oleh setiap muslimin. Kayak kita kalau habis tarawih itu suka baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan empat hal yang Rasulullah anjurkan ketika bulan Ramadan. Perbanyaklah baca itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, 1, astagfirullah, ampunan, dan 2, yang ketiga minta surga, as'alukal jannah, yang keempat wa na'udzubika minan nar. Kemudian kalau bicara tentang Ramadan, fadilahnya banyak ya. Bapak sekalian, dalam sebuah hadisnya Rasulullah katakan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ini sih buat meningkatkan diri kita loh. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa insamahu. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan yang dibolehkan oleh Allah dan tidak pula sakit, maka pahala puasa selama hidupnya tidak bisa menyamai pahala puasa sehari yang dia tinggalkan, sekalipun dia berpuasa selamanya. Maksudnya begini, barang siapa pada bulan Ramadan dia sengaja nggak puasa, sakit kagak, musafir kagak, pokoknya nggak ada alasan yang dibenarkan syariat, dia nggak puasa, kata Rasulullah, walaupun dia balas bayar kodok setelah itu nggak bakal nutup dosanya dengan pahala puasa setelahnya. Walaupun habis lebaran nih, saya udah ninggalin puasa karena sengaja gitu kan, dia puasa selama 1000 hari nggak bisa nutup yang 1 hari puasa Ramadan. Itu saking luar biasanya orang yang sengaja meninggalkan tidak puasa Ramadan tanpa sebab. Bahkan dalam hadis lain kita pernah belajar di hadis Arba'in dulu, ada 3 hal ketika seseorang meninggalkan 3 asas ini dengan sengaja, maka jelas-jelas hukumnya kafir, bahkan darahnya halal. Yang pertama apa? Orang yang tidak bersyahadat. Yang kedua, sengaja meninggalkan sholat. Yang 3, sengaja tidak puasa Ramadan. Kita belajar dulu hadis Arba'in. Ingat, lupa hadisnya, tapi pernah belajar. Itu aja dah. Bener gak? Perlu saya baca hadisnya dulu. Urul Islam wa qawaiduddin salah satu. Tuh. Alaihina usisal Islam man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafirun. Halalun damihi. Syahadatu an la ilaha illallah wa sholatul maktubah wa shaumur Ramadan. Pegangan Islam, asas Islam atau dasar Islam itu ada 3. Apabila salah satu ditinggalkan, maka dia menunjukkan kekafiran secara jelas dan halal darahnya. Termasuk halal darah. Halal darah artinya apa? Putus persaudaraan, Pak. Itu maksudnya. Pertama apa? Tidak syahadat. Yang kedua tinggal sholat wajib. Yang ketiga puasa Ramadan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ini bukan hadis, ini perkataan Sayyidina Ali. Menurut beliau, dan Ibnu Mas'ud berkata,
Barang siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, maka puasa selamanya tidak bisa menyamai pahala puasa sehari yang ditinggalkan. Jadi kalau memang nggak ada sebab, nggak ada unsur, nggak ada apa-apa, sakit kagak, mau sakit kagak, malas aja gitu puasa. Atau puasa alasan dibuat-buat. Alasan dibuat-buat, dia mau ngecewain Allah. Dia mau ngecewain Allah, mau ngibulin Allah, Allah nggak tahu. Gitu kan? Sengaja dia nggak puasa, itu nggak bisa dibalas dengan puasa walaupun dia seribu hari. Bahkan menurut ulama yang bernama An-Nakhai berkata, Imam Nakhai, sesungguhnya orang yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan maka wajib berpuasa 3000 hari. Imam An-Nakhai. Ini secara akidah, ya. Tapi kalau bicara secara fikih sih, orang yang tidak berpuasa karena ada udzur, ada sebab, entah dia sakit, entah dia sudah tua, entah karena dia musafir, ya, maka nanti wajib diqadha, dibayar pada hari setelahnya. Fa'iddatun min ayamin ukhra, ya. Nah, ini sedikit tentang masalah puasa, ya. Baik sih kalau kita bahas masalah puasa, cuma yang terpenting buat kita adalah kalau puasa itu bulan Ramadan kita sudah paham, fadilahnya kita sudah paham, kemudian juga balasan kita sudah paham, tinggal kita tingkatin aja lagi, ya. Yang jelas begini Pak, kita mah syariat jalanin aja, ya. Puasa aja, puasa aja, sholat aja, sedekah aja. Masalah nanti kita dapat surga, dapat neraka urusan belakangan. Ya, kita kembalikan bahwa kita itu masuk surga bukan karena amal ibadah. Kembali lagi. Kadang kan dulu pernah diceritakan ada orang pengen masuk surga ngotot karena amal ibadahnya. Kata Allah, boleh, ayo main hitung-hitungan. Dihitunglah amal ibadah dia. Amal ibadah dia selama dia hidup 50 tahun dia pakai untuk soleh, karena sebelumnya dia dunia hitam, ya. Umur 20 tahun dia tobat beribadah, dihitunglah 50 tahun dia ibadah. Kata Allah, boleh kita hitung amalmu dengan surga. Ternyata amal ibadah cuma 50 tahun. Ya sudah, kamu masuk surga 50 tahun aja, selebihnya keluar dari surga. Mau begitu Pak? Karena apa? Karena amal ibadah kita dibandingkan surga Allah menjauh. Makanya dikatakan kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sebab kalau kita mau hitung amal ibadah kita dibandingkan surga kita, ayo menghitung-hitungan. Umur Bapak berapa? 70 tahun. Dipakai buat ibadah yang benar-benar berapa? 50 tahun, ya sudah. Sama 50 tahun berapa ibadah, masa surga 50 tahun, selebihnya keluar dari surga. Makanya para ulama mengatakan sudah, kita ibadah saja. Yang penting bagaimana caranya supaya Allah senang. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Makanya dalam puasa itu manso Ramadana imanan. Patokan jadi keimanan. Nah, justru di Ramadan inilah waktu yang sangat luar biasa, di mana Ramadan yang dapat merubah tatanan. Kenapa? Dikatakan pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Makanya orang-orang yang bisa merasakan surga itu, ketika pintu surga dibuka itu hawanya turun ke bumi, Pak. Bapak rasakan enggak? Hawa surga itu hawanya hawa taat. Sama bulan Ramadan bawaannya beda. Pengennya ibadah, pengennya sedekah, gitu kan? Pengennya yang baik-baik. Sama ketika Bapak pintu ini dibuka, itu hawa AC keluar. Nah, orang yang sekitar musola ngerasain nggak? Ngerasain. Karena dia memang selalu ada di sekitar musola. Sama surga, ketika pintu surga dibuka, itu hawa surga turun ke bumi itu, berasa. Hawanya beda, Pak. Lebih adem, tentram, senang berantem, sabar. Itu memang hawa-hawa surga. Dan hanya pada saat Ramadan saja pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lalu
setan diikat. Nah, Pak, ini ada bulan puasa, kata setan diikat, itu orang masih bandung aja, masih nyolong, masih nyopet segala macam. Nah, kalau memang ada orang pada bulan Ramadan masih maksiat, kemudian masih berbuat zolim, nah berarti memang dia memang sudah dasar setan gitu. Kan minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang gaib, ada yang emang dasar dia memang sudah jadi. Jadi kalau kita mau ukur dalam diri kita nih setan kayak apa sih? Di bulan puasa dia aja, Pak. Setan-setan yang diikat oleh Allah itu adalah setan-setan yang gaib. Kalau yang kayak gini-gini nih, itulah nafsu. Itu yang tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebut dengan perang nafsu, gitu kan? Kemudian di bulan Ramadan pula banyak lah fadilah-fadilah Ramadan. Makanya sayang sekali kalau Ramadan ini kita nggak manfaatkan dengan baik. Yang kita khawatirkan doanya Rasulullah itu tadi yang paling kita bahas kemarin, ya, ada 3 orang yang Rasulullah aminkan ketika Jibril berdoa, jangan sampai Ramadan pergi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ada dulu. Cukup ya. Mungkin nanti ke depannya baru kita bahas masalah fikihnya nih. Ini masih bicara masalah fadhil. Kalau bicara fikih nanti bicara tentang syarat rukun yang membatalkan, kita bahas. Karena fenomena sekarang itu banyak hal-hal yang kadang-kadang wilayah abu-abu. Belum nanti bicara masalah zakat, ya, masalah zakat, masalah fidyah. Tapi gimana orang tuanya sudah meninggal tapi belum bayar fidyah, bagaimana hitungannya? Kemudian zakat fitrah bagaimana? Ini harus kita bahas, ya, biar nanti jangan sampai kita salah dalam perhitungan sehingga kita nggak bisa bayar, tidak memenuhi kewajiban syariat untuk bayar fidyah. Nah, bagi biasa bapak-bapak yang memang sengaja pulang kampung nggak bisa puasa, fidyahnya bagaimana? Orang tua kita yang sudah lelah nggak mungkin buat puasa lagi, hitungannya bagaimana, bayar bagaimana, kita bahas, ya, di pertemuan yang akan datang. Baik.